Dan masih bersama dengan teman-teman dari tim Bar Warriors, sudah ada juga co-founder juga, sudah ada trainernya juga. Dan seperti janji kita tadi bahwa di segmen ini kita juga akan kedatangan juga, ini salah satu membernya yang masih berusia 10 tahun. Dan cocok sekali untuk tema kita karena kita akan membahas mengenai calisthenics untuk usia dini. Yeah. Mbak Amel, untuk yang dini sebenarnya kalau kita boleh tahu, benefit apa yang didapat? Kalau kita berbicara mengenai yang mungkin bisa dikatakan usianya sudah menginjak dewasa, mungkin biar muscle-nya lebih kelihatan, ininya dapat. Tapi kalau untuk anak-anak apa yang didapat? Untuk fun kah atau bagaimana? Ya, sebetulnya kalau untuk fun-nya juga pasti fun ya. Kan dari sini juga Tinus juga pasti setuju ya. Tinus ya di sini ya. Fun banget ya. Untuk benefitnya itu kalau dari tempat kita ya, sebetulnya kita ini kan mengarahkan anak-anak ini supaya channeling energinya itu ke arah yang positif. Oh, iya. Jadi daripada sekedar cuman main game ya kan, nangkepin Pokemon atau apa. Kok nyebut merek ya, nggak boleh. Nah daripada sekedar gitu, kita arahkan mereka ke arah yang positif. Jadi sebetulnya hasilnya tuh sudah kelihatan ya. Jadi kan beberapa orang tua ada yang datang ke tempat kita, kepingin tahu anak-anaknya ini ngapain sih, kok kelihatan ada perubahan, dan ya puji Tuhan sih perubahannya kan ke arah yang positif seperti itu kan. Nah jadi terus kita ya juga merasa seperti apa ya, ya ini kesempatan kita aja lah untuk merangkul anak-anak ini supaya mereka ini bisa energinya terarah ke arah yang positif. Kalau untuk yang ini mungkin bisa dijawab sama Tinus sama lainnya ya. Saya mau tanya juga sama Tinus, Tinus sudah bergabung untuk ikutan join di Calisthenics Bar Warriors kapan? 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Itu basically memang Tinus sendiri yang tahu tentang dunia itu atau bagaimana dulu? Atau orang tua yang ngajakin, yang nyuruh atau bagaimana Tinus? Pertama kali aku pulang les, diajak ke Evan latihan. Terus akhirnya tertarik ya? Oke, dan dengar-dengar Tinus ini kan tadi kata Mas Evan tadi ini ya sudah jago ya untuk level-level ya. Kalau untuk santapan anak kecil yang pada umumnya gitu sudah dibabat gitu ya. Itu memang basically latihan setiap hari atau bagaimana Tinus? Latihannya Selasa Kamis. Oke, jadi seminggu hanya 2 kali ya untuk anak-anak? Jadwal kita Selasa sama Kamis, tapi di luar itu kalau misalkan mereka mau latihan sendiri boleh. Biasanya member itu bisa datang ke kita, tanya, kita misalkan mereka mau liburan gitu ya. 1 minggu, 2 minggu absen latihan. Minta dong menu buat kita latihan sendiri di tempat liburannya, seperti itu bisa. Jadi kita kasih aja nggak masalah gitu. Oke, jadi menu-menunya juga disesuaikan ya? Betul, betul. Oke, berbicara member udah berapa di sini untuk member dari Bar Warriors? 86 yang aktif. Yang aktif ya? Sudah lumayan banyak juga ya yang bergabung juga. Betul. Oke, ulang tahun yang ketiga di September, 3 September ya? Iya, kita tunggu cake-nya ya dari BIOS. Oke, siap. Tapi saya mau tunggu juga, lihat juga seperti apakah aksi Tinus ini kalau untuk yang usia dini ya. Karena kalau di beberapa kesempatan saya pernah juga melihat teman-teman calisthenics yang lain juga memperagakan, tapi untuk yang dewasa. Ini ada yang sedikit unik, ini untuk anak-anak. Mungkin Mas Evan dan Tinus bisa langsung aja ya dipraktekkan ya kepada pemirsa di rumah ya. Basic-basic dulu aja deh. Mungkin bagi pemirsa di rumah yang mempunyai anak dan ingin untuk diajarkan calisthenics juga, ini basic-basicnya apa saja yang diajarkan? Iya, boleh. Oke, sebelah sini menggunakan... belum biasa aja. Oke, jadi masih biasa aja ya. Teknik-tekniknya apa aja ini? Nah ini yang pertama push up biasa. Oke, push up biasa. Push up biasa, semua orang bisa lah. Tapi kebanyakan orang salah dalam melakukan hal push up. Biasanya orang-orang yang belum kuat melakukan push up itu dia tangannya buka. Coba Tinus boleh praktekin yang tangannya buka, yang orang salah. Yang salah ya? Nah, yang buka, lebih buka lagi. Nah, biasanya orang-orang nggak kuat itu tangannya buka. Itu yang salah ya? Itu tapi salah. Kebanyakan orang bilang untuk chest-nya biar lebih dapat kalau misalnya dibuka. Jadi kan push up-nya tergantung tangannya arahnya kemana gitu. Enggak, sebenarnya harus ada ini ya, rule-nya ya. Kalau dibuka, dia akan semakin ringan. Jadi istilahnya enggak kena kemana-mana gitu istilahnya. Oke, jadi bisa contohkan yang benar ya? Coba yang benarnya. Nah, ini yang benar. Jadi dia tangannya sekecil mungkin, diapit tangannya, lalu dia dorong ke atas. Oke, nah dengar-dengar Tinus kan untuk bisa yang level yang ini ya, agak sedikit freestyle. Saya juga ingin tahu seperti apa freestyle-nya Tinus yang sudah bergabung 8 bulan. Push up style. Yang spiders gitu?
Itu basic banget. Oh itu basic banget malahan? Iya, oh ini push up style. Saya aja yang basic lihatnya susah. Ini push up, Tinus boleh tunjukin yang push up style ya Nus ya? Push up style, ini mungkin gerakannya agak cepat jadi siap-siap aja. Oke, Tinus agak maju sedikit ya. Nah, ini yang untuk push up style, kalau Mas Bidas jago nanti saya mau battle. Ya, push up style-nya, oke, push up style. Oke. Oke. Oke, luar biasa ya push up style-nya ya. Ini sebenarnya kalau untuk push up style, kalau tadi kan kalau kita push up yang biasa mungkin orang awam sudah tahu benefitnya apa. Tapi kalau untuk yang push up freestyle-nya, ini lebih benefitnya apa yang didapat? Sebenarnya push up freestyle itu dia akan pakai eksplosif. Iya. Kalau pakai eksplosif, otomatis otot yang digunakan itu semakin besar powernya. Oke. Jadi secara pembentukan otot yang eksplosif lebih maksimal itu lebih gitu maksimal. Ya? Lebih nendang istilahnya seperti itu. Iya, benar. Wow. Tapi kalau untuk yang cewek bagaimana? Cewek untuk juga sama yang kok. mungkin masih cewek gitu. Sama, menu latihannya kan kita sesuaikan bukan berdasarkan gender ya, tapi berdasarkan skill dan usianya juga sih kita. Kalau misalkan kita kebetulan ada kan kita murid cewek, usianya juga sama kayak Tinus gini 10 tahun, itu dia juga kuat sih sebetulnya, tapi kebetulan karena baru join sekitar 2 bulan ini, jadi sekarang ini sedang kita arahkan, kita fokuskan latihannya supaya bisa, ya istilahnya supaya bisa jadi tandemnya si Tinus gini loh istilahnya. Kan lucu aja kalau perform gitu ada ya kan satu cowok satu cewek gitu. Oke, saya mau tanya juga sama Tinus. Tinus selama 8 bulan ya bergabung di Bar Warriors ini sebenarnya apa yang sudah didapatkan oleh Tinus? Dalam artian mungkin badannya lebih fit, mungkin atau apa gitu? Mungkin Tinus bisa jawab di sini. Aku lebih mandiri, ditinggal orang tua malam. Jadi lucu ya. Jadi lebih berani kalau menghadapi apa-apa gitu ya kan? Oke. Dan lebih belajar percaya diri. Oke, jadi memang ini juga bisa menimbulkan ini ya. Ya, karena kebetulan kita di Bar Warrior itu memang kan kita tidak hanya latihan untuk olahraga untuk pembentukan fisik ya, tapi juga kita arahkan mereka itu secara karakter. Jadi kita ada ajarkan mereka mannerism juga di sana. Kan kebetulan saya ini kan saya ini orangnya disiplin gitu loh Mas Denny. Jadi kalau misalkan anak-anak itu latihan nggak tepat waktu, saya juga usahakan supaya bisa tepat waktu. Halusnya seperti itu ya. Aslinya saya teriak-teriak gitu supaya tepat waktu. Off the record-nya teriak-teriak. Off the record-nya ya. Ini karena online jadi saya bilang saya arahkan supaya bisa tepat waktu gitu. Galak kok. Amel ini galak. Tapi untuk kedisiplinan dan juga untuk kebaikan anak tersebut kan betul, pastinya. karena memang kita lihat arahnya itu memang harus ke arah positif, bukan ke arah yang semakin mundur. Jalan di tempat aja kita nggak mau apalagi mundur gitu loh. Istilahnya seperti itu. Jadi komunitas kita bukan sekedar untuk kumpul-kumpul, have fun aja, tapi kita serius untuk latihan, kita juga serius untuk pembentukan mereka punya karakter, seperti itu. Oke, luar biasa ya Bar Warriors ini ya, statementnya. Ada kompetisinya, saya baru tahu. Iya ada, yes betul. Saya dari beberapa kali berbincang-bincang bersama dengan teman-teman kalistenik yang lain, tidak ada bocoran mengenai adanya kompetisi. Tapi baru ini saya tahu ada kompetisi tentang dunia kalistenik. Ada. Ini apa nanti yang akan dinilai, apa yang diperlombakan, mungkin bisa di-share juga kepada pemirsa di rumah juga. Iya, kita memang kan latihan ini memang untuk fun dan untuk pembentukan tubuh ya, supaya sehat juga. Tapi saya juga arahkan anak-anak ini. Jadi kita ini arahkan mereka supaya kalau ada kompetisi kita bisa turun. Waktu kita harus perform, kita juga bisa turun perform. Tujuannya adalah supaya mereka ini punya pengalaman juga. Jadi melatih mental mereka juga. Dan tadi benefitnya juga percaya diri tadi ya? Betul, melatih mentalnya supaya mereka lebih punya self confidence seperti itu. Kalau untuk kompetisinya itu sendiri kita punya level yang level regional, jadi tingkat Jawa Timur. Sorry, itu kebetulan minggu depan ini acaranya. Di mana? Acaranya ada di Surabaya juga nanti. Oke, di Surabaya ya. Tapi ini katanya tim dari Bar Warriors juga akan berencana ke Semarang untuk mengikuti salah satu kompetisi juga. Iya, betul. Ini besok ini mereka berangkat ke Semarang. Ini dalam event apa ini di sana nih? Sama, lomba. Lomba juga ya? Ada lomba freestyle, juga ada lomba maksimum repetisi. Cuman yang berangkat ini orang-orang freestyle. Oke, Tinus ikutan juga nggak nanti?
Pasti. Oke, kalau Tinus sih saya terawang loh, saya terawang. Kayak bisa-bisa aja. Ini kelihatannya sudah menjadi ini ya, kans untuk jadi juara nih ya kelihatannya ya. Oke, tapi saya mau tanya sama Mas Evan di sini. Mas Evan, ini kan sudah ada ini ya, apa ya ini namanya ya? Bar dips. Bar dips ya. Bar dipsnya ini mungkin saya boleh tahu kegunakannya untuk apa? Kegunaannya bisa dipraktekkan nggak ya? Mungkin ada pemirsa di rumah yang punya apa Mas kalau di sini ya? Mungkin kursi-kursi yang sudah nggak berfunction gitu ya, nggak berfungsi dengan baik gitu, seperti bar dips ini mungkin bisa digunakan juga ya? Iya, sebenarnya ini fungsi dasarnya untuk dips doang. Dips lalu mungkin bisa Australian pull up. Oke. Nah ini untuk gerakan biasa, ini gerakan dips biasa. Jadi fokus dari gerakan ini adalah untuk shoulder, bahu, pembentukan shoulder. Oke, terus yang untuk kakinya melayang-melayang itu kalau menggunakan bar dips, karena saya punya teman juga menggunakan bar dips ini, kakinya agak lurus gitu loh. Itu apa ya? Itu namanya mungkin Australian pull up. Oke. Nah, teman saya tuh maksudnya ini sih, yang bisa nanti contohin ya Mas. nah, yang seperti ini nih, benar. Ini untuk latihan-latihan basic. Oh. Biasanya untuk latihan-latihan basic. Basic ya? Oke. Kalau yang paling susah itu yang apa nih kalau menggunakan bar dips? Bar dips. Kalau yang mulai nahan pakai perut itu, Van. Iya. Bar dips ini banyak sebenarnya variasinya. Tiang ini bisa kita gunakan apapun. Makanya itu gunanya dari freestyle itu. Contohnya ini front lever. Yang paling berat deh, yang mana? Enggak, bukan paling berat, cuman bisa digunakan untuk style. Nah. Oke. Wah, ini gerakan apa namanya? Front lever namanya. Front lever ya. Gerakan ini bisa dilakukan kalau kita nahan abs. Oh, jadi pinter nahan banget. Vokalis saya. Coba dong, ini kan bar dipsnya ada 2. Sorry ya, saya mau bantu juga. Yang satunya Masnya aja cobain. Sebelah sini. Ayo Mas Mida, kamu di Instagram, kalau kita lihat Instagramnya ya, oh wow, calisthenics-nya luar biasa. Kesana kesini sampai jam 3 subuh. Coba kesini yuk Mas. Yuk. Nah ini juga mau dipraktekkan juga sama Mas Wida ya. Mas Wida ini yang tadi ya, yang lurus gitu yang ya? Yang lurus dulu aja. Apa tadi? Yang lurus dulu aja. Oke. Wow. Nah duduk dulu. Duduk dulu Mas. Saya pegang. Ini aja deh gampang. Takut jatuh. Ini aja deh gampang. Tangannya gini. Nah, lalu kakinya dilurusin dulu, tidur. Nyantai aja Mas. Nah. Badannya. Ya gitu. Ya, tarik. Ya, bisa gitu. Iya kan, percaya loh. Oh, Waktu percaya tarik, jam buang 3 nafas. subuh. Oke, tapi kalau untuk yang lurus tadi Mas, yang lurus tadi? Kalau yang lurus tadi, Gak apa-apa, dicontohin aja. Bisa ya? Coba aja, bisa. Coba. Dicontohin aja. Tangannya digenting, nah ini tinggal diangkat. Perutnya diangkat. Iya. Oh bisa ya, bisa. Oke, thank you ya untuk Mas Evan dan juga Mas Wida. Mas Wida, gitu kan kalau di Instagram ya, saya lihat ya poin untuk itu. Sebenarnya itu untuk fungsinya juga untuk chest juga, shoulder juga. Iya, kalau untuk yang front lever lebih banyak kena abs sih sebetulnya. Cocok tuh Mas, biar nggak one pack. Itu langsung turun 1 kilo loh tadi. Oke, tapi ngomong-ngomong soal turun 1 kilo, saya ingin tahu juga. Kalau misalnya dalam calisthenics itu, dalam satu exercise itu memakan berapa lama ya? Kita rata-rata 1 sampai 1,5 jam ya. Nah, iya. Itu biasanya dihitung kalori yang dibuang atau bagaimana? Enggak sih sebetulnya, karena kalau beberapa orang yang memang tujuannya untuk penurunan berat badan, iya memang mereka keep track untuk kalorinya mereka, perhitungan kalorinya. Tapi kalau secara umum dari kitanya sih enggak. Oke, baik. Saya mau tanya sama Tinus. Kalau untuk anak-anak itu muscle-nya sudah mulai kelihatan atau bagaimana? Sebetulnya bisa banget dibentuk sejak awal. Bisa banget ya? Bisa banget. Oke. Karena kan untuk anak-anak itu kan malah mereka punya body mass, mereka punya fat mass, terus untuk bone mass-nya juga. Jadi massa tulangnya itu beda dengan kita orang dewasa. Tinus, saya mau tanya, goals-nya nanti mau jadi apa sih? Maksudnya untuk kalau ikutan calisthenics ini, goals-nya pengen apa gitu Tinus? Pasti kan kalau misalnya
Tinus belajar bahasa Mandarin, kursus, pengennya, goalsnya biar lancar berbahasa Mandarin. Nah, kalau untuk ikut kalistenik ini? Biar jadi atlet ya. Karena di sini memang kalau kita berbicara mengenai kalistenik, powers juga, stamina juga di sini yang dipelajari juga ya. Iya, betul. Oke, terakhir karena kita keterbatasan waktu juga di sini untuk Mbak Amel, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah atau mungkin Instagram mungkin? Ada promo untuk... Ada sih, kalau mau follow Instagram kita di @barwarriorswestsurabaya. @barwarriorswestsup. Ketik aja Bar Warriors nanti keluar kok. Bar Warriors aja ya, sudah yang paling atas ya. Oke. Mestinya sih. Tapi kalau untuk Mas sendiri ini untuk jadwal latihannya, ini setiap hari apa nih Mas? Jadi mungkin bagi pemirsa di rumah juga yang mungkin ingin tahu seperti apa sih kondisi tempat latihannya teman-teman Bar Warriors? Oke, latihan kita Selasa dan Kamis, jam 5 sampai jam 7. Oke. Jam 5 sampai jam 7 di Alpha Omega Church. Ya. Di Dharma Permai Utara nomor 32. Oke, dekat sini ya berarti dekat ya. Sini, ya. Oke, baik. Bagi yang mau ikutan langsung saja stalking aja langsung deh di Instagramnya Bar Warriors, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mbak Amelia, co-founder dari Bar Warriors. Sukses untuk yang di Semarang ya. Yes, thank you. Ya, Mas Eman, nanti ya yang akan berlaga juga ya di Semarang ya. Tinus, thank you. Luar biasa, sukses untuk yang di tanggal 3. Besok ya berangkat. Besok berangkat ya. Tanggal 3 untuk tanggal 7 acaranya. Oh iya, tanggal 2 anniversary-nya ya. Oke, dan itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama teman-teman dari Bar Warriors Westsup, dan itu tadi semoga dapat memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah. Setelah jeda pariwara, masih ada rekan saya Anissa Dewi yang akan menemani saya di sini untuk memberikan informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cakrawala. Petik bintang untuk kau simpan.